Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi kalimat ajakan dalam teks percakapan. Nah, kamu tentu sering bermain dengan teman. Ketika mengajak teman bermain, gunakan kalimat ajakan yang baik. Jika teman tidak mau bermain, kamu tidak boleh memaksa. Kalau nanti bisa berantem. Nah, karena kalau berantem itu tidak sesuai dengan pengalaman sila pertama di tempat bermain. Nah, coba simak kembali. Sila pertama Pancasila berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Nah, pengalaman sila pertama Pancasila di tempat bermain. Contoh, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Saat kita bermain, sore hari kita belum sholat asar, maka kita cepat-cepat harus pulang, mandi, terus beribadah. Terus kemudian memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Nah, kalau kita bermain bareng-bareng, terus teman ada yang mau pulang untuk sholat, terus ada yang nggak boleh, ini belum selesai mainnya. Nah, itu tidak baik. Harusnya kita memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Kalau sudah waktunya beribadah, sudah sore, ya harus pulang. Mainnya harus berhenti. Bisa main besok lagi. Terus menyebutkan pengalaman sila kedua di tempat bermain. Sila kedua Pancasila berhubungan dengan sikap adil, peduli, dan jujur kepada orang lain. Pengalaman sila kedua Pancasila di tempat bermain. Contoh, membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Kadang kalau kita bermain, ada teman yang pintar, bisa banget. Ada teman yang tidak bisa, karena memang teman-teman atau orang-orang itu ya berbeda kemampuannya dalam bermain sesuatu. Ada yang permainan A dia pintar, tapi permainan B dia tidak bisa. Ada yang permainan C tidak bisa, tapi permainan B bisa. Nah, kalau ada yang tidak bisa atau kesulitan, kita bisa saling membantu agar dalam bermain bisa menyenangkan untuk semua orang. Selanjutnya, saat kita bermain, kita bisa bermain menari, bisa bermain lari-lari, bisa bermain macam-macam, banyak sekali. Nah, contoh kalau ini ada misal menari bisa banyak gerakan. Bisa contoh meniru gerakan alam dalam tarian. Contoh ini, kamu dapat meniru gerakan alam dalam menari. Misalnya gerakan tiupan angin, air mengalir, dan ombak di pantai. Gerakan-gerakan itu dapat dirangkai menjadi tarian. Nah, contoh bisa dilihat di gambar. Nah, gerakan meniru ombak dari bawah ke atas, dan ke bawah lagi. Nah, kalian bisa menirukannya, bisa mencobanya di rumah. Dari dua tangan di arah kanan ke bawah, terus diangkat perlahan-lahan ke atas sampai atas, terus ke arah kiri, ke bawah lagi, ke bawah, ke kiri, ke bawah. Nah, contoh seperti di gambar.
Kalau di buku juga sama, banyak gerakan-gerakan yang bisa ditiru. Ini sebagai contoh saja, karena banyak sekali macam-macam gerakan yang bisa ditiru, bisa dicoba di rumah. Selanjutnya, mengidentifikasi percakapan berisi kalimat ajakan. Setelah tadi kita belajar menari, kita bisa mengajak teman untuk menari. Nah, untuk mengajak teman itu juga harus baik, harus tidak sembarangan. Kalimat ajakan dapat diucapkan dalam percakapan. Saat menulis percakapan, perhatikan hal-hal berikut. 1. Permasalahan apa yang akan dibicarakan. 2. Penulisan huruf besar dan tanda baca. 3. Penulisan kata yang tepat. Selanjutnya, membandingkan bilangan menggunakan simbol. Setelah kita tadi mengajak teman, kita bisa juga membandingkan. Membandingkan apa? Nah, setelah kita tadi mengajak teman bermain, menari, kita juga bisa mengajak teman untuk belajar. Nah, belajar kali ini membandingkan simbol bilangan. Perbandingan dua bilangan dapat ditulis menggunakan simbol. Nah, ini lanjutan yang kemarin. Lebih kecil dari atau kurang dari ditulis seperti ini. Nah, kalau ini ada 1, ini ada 2, berarti nulisnya seperti ini. Seperti ini. 1 lebih kecil dari 2. Bisa diperhatikan ya. 1 lebih kecil dari 2. Nah, kalau yang selanjutnya lebih besar dari atau lebih dari. Nah, seperti ini. Misal ini ada 4, di sini ada 3, maka 4 lebih besar dari 3. 4 lebih besar dari 3. Seperti itu. Nah, perhatikan contoh berikut. 356 sama dengan 356. Selanjutnya 365. Nah, angka ratusan sama. Ini angka ratusan sama. Angka ratusan sama. Ini ya, ini angka ratusannya sama. Nah, kemudian angka puluhan berbeda. Ini angka puluhan. Yang pertama 50, yang kedua 60. Maka 50 kurang dari 60. Artinya 50 sama 60 lebih banyak 60. Yang ketiga ada 6 dan 5. Nah, nilai bilangan 356 lebih kecil dari 365. Jadi perbandingan bilangan dapat ditulis seperti ini. 356 lebih kecil daripada 365. Cukup sekian untuk hari ini. Selamat belajar. Jangan lupa belajar, selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.